ومن الله مجابا أدركوا بالنبي واملوا بقصده جرابا والله إن النبي حاضر سمعنا خطابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم كنا عسدا ومن الله مجابا خطب الروح في الوادي وسالت شعابا والصلاة على طيب القلوب المذابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم كنا عسدا ومن الله مجابا أحمد المصطفى ذي سعى الله رحابا وليه كل الأرباب الهدى والصحابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم كنا عسدا ومن الله مجابا ada sedikit yang perlu diartikan. Mana tadi itu? Ini abiyat karangan Al-Habib Imam Al-Qutub Haddad Tegal. Jadi bait-bait syair yang barusan dibaca itu karangan Al-Habib Imam Al-Qutub Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Hal beliau tiap tanggal 15 Sya'ban. Jadi 14 Kalongan, 15 Habib Muhammad, 16 sini. Itu beliau di Tegal tidak lama. Kam 18 hari, cuma kunjungan raja beda dengan kunjungan hamba sahaya, beda. Ini wali kutub ini. Itu jadi dibentangkan qutbiyah di zaman Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Diibaratkan permadani ruhani gitu, terbentang di alam malakut busitat untuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di alam malakut ya, di alam kita yang enggak kelihatan. Mata yang bisa melihat, mata hati. Kalau mata kita bisa melihat alam maya pada, bukan alam rohani. Meninggal Syekh Abdul Qadir ditutup oleh Allah Ta'ala, ditutup, enggak dibuka lagi itu. Dibuka lagi zaman Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wah, orang-orang ahli rohani heboh tuh. Wah, muncul lagi nih Suatu Qutbiyah yang seperti itu, sejenis itu ya. Jangan salah paham. Nanti berarti Wali Songo bukan kutub. Jangan, itu suka muncul begitu tuh orang-orang itu salah paham. Ini yang sejenis, yang sejenis. Wah, Habib Abdul Haddad padahal beliau karimul ainain. Hidupnya di Hawi, di Tarim. Cuma saya tidak habis pikir itu. Terutama rotibnya. Di kampungnya, kampung di Madura, zaman saya masih keliling dulu, baca rotib Haddad itu. Itu kapan ngirim SMS-nya Imamul Haddad baca rotib saya ya? Zaman itu gak ada HP loh. Kalau sekarang ustadz terkenal gak aneh, asyharul YouTube,
YouTuber itu ijma sepakat, ayo ramekan ini, rame udah. Jadi bukan karomah lagi, karomah YouTubiyah, paham? Al-karamah min tariqil YouTube. Itu zaman itu nggak ada zaman Habib Abdul Haddad tahun 1100, zaman Habib Husin Luar Batang sama itu. Habib Husin Luar Batang dengan Habib Abdul Haddad sama. Itu bisa sampai ke kampungnya kampung. Saya sampai nangis kalau ingat Maulana. Ajib, asli kekasih Tuhan ini model begini. Bukan bikinan orang ini, bikinan Allah asli. Nafa Allah bi'ilmi. Orang yang setengah Sunni kecampuran Wahabi baca Ratib Haddad. Ajib. Sampai beliau meninggal dilipat itu, tutup, nggak ada lagi. Wah, kaget lagi wali-wali, kemana ini Permadani? Nggak muncul lagi zaman Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, baru kelihatan lagi. Wah, ini muncul lagi. Sayang beliau tidak panjang umur, masalah umroh cuma 18 hari ya di Tegalan. Tapi nafa Allah bi'ilmi, sampai sekarang asrornya kelihatan. Nih, dia bangun pondok gak jadi ke situ jadi. Ini orang yang depannya. Ziarah ke situ, ngeluh. Sahih kalami. Orang sekarang butuh bukti, repot. Anak nggak pakai contoh inti nggak bisa. Memang kisah nyata, bukan kisah bikinan daya ingat orang, nggak, kisah nyata. Nih orangnya juga ada. Kalau urusan utang-utang, fulus, bangun-bangun nggak jadi, nah itu ke sana. Kan ada yang pesantrennya belum jadi ya. Itu luar biasa. Beliau meninggal dilipat, nggak ada lagi. Katanya konon akan muncul di zaman Al-Imamul Mahdiyul Muntadhar, baru nanti dibentangkan lagi. Jadi wah, ini yang tadi qasidah yang dibaca. Kayaknya saya sedikit muqaddimah untuk paham, biar beliau ngomong apa nggak kaget. Memang ini orang tinggi yang ngomong ini. Apa kata beliau itu? Man arafa ma arafna mazzagallahu hijabah. Siapa yang bisa mengerti yang kami mengerti, maksudnya siapa yang mengerti ilmul ma'rifah billah, ilmul ma'rifah bi Rasulillah seperti saya, kata beliau, mazzagallahu hijabah, Allah Ta'ala akan membuka hijab batinnya. Shara minna wa fina ma yashuful ghilabah, dia akan masuk di kelompok kami, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dia. Ini jaminan dari beliau. Kalau dibahasakan dengan bahasa saya, siapa yang masuk Thariqah Al-Ba'alawi sampai mengerti pemahaman Thariqah Al-Ba'alawi tidak akan menemukan orang yang dapat mengalahkan dia. Itu maksudnya. Ma yashuful ghilabah. Yashhadun nur bil mukhtar ammal garabah wattasal bil batul sirri nasabah. Ini tujuan saya baca itu mau nerangkan ini. Memang ada nur nabawi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nur ini diturunkan turun temurun. Saya tidak bisa bohong. Al-ilmu la yakdzib, al-alim qad yakdzib. Orang alim bisa dusta manusia, tapi al-ilm la yakdzib. Pahami bahasa saya itu. Alim, ustaz, kiai, habib bisa bohong, tapi ilmu nggak bisa bohong. Hadzal ilm yaqul, memang ada nur yang musalsal fi dzurriyyati Rasulillah. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya nggak bicara ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu qala nggak kesana pembahasan saya. Kalau itu nggak bisa pakai silsilah al ilmu bit ta'allum, nggak bisa kalau itu. Tapi ada nur yang memang diturunkan khusus dari Rasulullah SAW, turun mutlak ke Sayyidah Fatimah Zahra, turun ke Imam. Saya bukan Syiah loh ya, yang ini gara-gara 10 Muharram, wah Habib ini rada-rada Syiah. Enggak, siapa? Al-ilmu la yakbalu Syiah. Ini rame lagi nanti saya ngomong gini. Syiah ngamuk nanti. Al-ilm la yakbal fahma Syiah. Boleh ngobrol sama saya khusus kapan-kapan. Al-ilm la yakbal. Dia orang Syiah ngomong, dengar debat ini. Tapi gitu memang. Ini boleh saya, Maman mungkin paham maksud saya. Al-ilmu la yakbalu Syiah.
Coba pahamnya bagaimana? Cari itu. Al-ilmu la yakdzib, nggak mungkin bohong. Al-ilmu la yukhti, nggak mungkin keliru. Wa la yaqbalu syi'a. Pahami omongan anak, pikir itu. Tidak. Ini bicara apa adanya. Ada memang itu. Dari Nabi Muhammad SAW turun ke Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah turun ke Imam Al-Hasan, Imam Al-Husain, turun ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun sampai ke dzurriyyah fi zamanina hadza. Itu memang ada. Nah, orang yang alim betul, yang betul-betul faham ilmu, ada alamah di Tuban itu, namanya Kiai Misbah. Saya sampai sekarang suka baca buku beliau. Yang ngarang tafsir apa yang sering saya taklim di Songo itu. Sekarang saya baca hikam itu pakai terjemah beliau itu. Alamah. Beliau muridnya Kiai Hashim Asy'ari. Alamah besar di daerah Tuban. Itu ngantuknya saja ngarang. Gua pernah ninggalkan nulis, hatta lagi tidur bentar bangun gini dah. Hidupnya penuh niat dakwah terus sampai wafat. Luar biasa. Hatta lagi haji, orang-orang lagi ribut apa gini terus. Yutala, yaktub. Itu Kiai Misbah, orang ahlul ilm. Tapi ada keanehan. Tiap beliau majlis baca maulid nyari sayyid hatta kecil. Kalau perlu dikasih fulus harus hadir di situ. Ditanya kenapa? Ini nanti yang narik kakeknya datang gitu. Kan aneh ini ente susah sudah ilmu begini ini nggak bisa kola-kola. Kita yang punya akal ini orang alamah, katibnya Kiai Hashim Asy'ari, boleh tanya ke orang-orang NU yang tahu riwayat ya, jangan yang setengah-setengah, yang tahu riwayat betul. Tanya ke orang-orang Tuban. Ini riwayat saya dengar bukan dari satu murid beliau. Lalu murid-muridnya ya nuruni gitu nyari. Kenapa? Buat narik Nabi datang. Berarti ada apa nih? Ada hubungan cucu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Rasulullah SAW. Gampangannya nggak pakai baca apa-apa, kalau ada sayyidnya menarik Nabi untuk hadir. Wala fakhr, jangan disangka saya begini berbangga-bangga, enggak, insya Allah saya jauh dari bangga, biiznillah. Bukan, ilmu begini memang aslinya seperti ini. Dipercaya, tidak dipercaya, ya begitu itu memang. Kalau ada sayyid, Nabi datang, selesai sudah. Mau ngomong apa ini? Allah bikin begitu. Nah, kalau orang alim betul dan mengerti itu, mustahil dia bughd kepada habaib, nggak mungkin. Bab ini narik Nabi. Wa man la yahtaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun ilmu siapa yang tidak butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bodoh, orang zalim, orang alim, orang soleh, orang wali, qutbul aqtab, semuanya yahtajuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير.